Jemaat sekalian, ibarat perjalanan mendaki gunung, bulan Desember, masa Advent itu adalah sudah mendekati puncak, sehingga kita bersyukur kepada Tuhan boleh beribadah memasuki masa Advent yang pertama ini. Terima kasih untuk persembahan pujian dari paduan suara yang sangat indah. Puji Tuhan bisa kembali menyanyi di rumah Tuhan. Hari ini tema kita adalah mengenai gaya hidup bersyukur. Gaya hidup bersyukur. Mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan untuk boleh mengerti firman-Nya. Allah Bapa kami di surga, terima kasih kami boleh memasuki masa Advent. Terima kasih dalam perjalanan tahun yang begitu panjang dan lelah ini Tuhan, kami boleh sampai kepada saat penantian perayaan Natal yang membawa sukacita bagi kami. Kiranya pada saat ini Engkau berkenan berbicara kepada kami satu persatu, supaya hidup kami ini boleh dikenyangkan oleh karena kami bertemu dengan firman Tuhan, makanan rohani kami. Kami berdoa menyerahkan waktu ini Tuhan yang berkenan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 136. Mazmur 136 ayat 1 sampai 3, kemudian ayat 5, 11, 16, 17 dan 26. Saya akan membacakan bagi kita semua. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 5. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kemudian ayat yang ke-11. Dan Ia membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kemudian ayat 16. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 17. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kemudian ayat 26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kemudian sebagai ayat mas terambil dari Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Saya mengajak jemaat membaca bersama dengan saya, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Mari kita membuka suara, kita membaca bersama-sama ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, khususnya yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, saya mendapatkan satu tulisan yang sangat baik. Dituliskan di sana, bolehkah kita banyak minta? Boleh, tapi sebanyak-banyaknya kita meminta, mestinya lebih banyak kita bersyukur. Kurang lebih 2 tahun ini kita melewati masa yang sulit, tentu kita banyak minta. Tentu boleh, tetapi semestinya semakin banyak minta, semestinya juga semakin banyak bersyukur dan bersyukur. Semakin dalam kita menggali sumur permintaan, semestinya semakin dalam juga hati kita dipenuhi dengan syukur. Kebiasaan bersyukur sangat baik, baik menurut Alkitab maupun juga secara umum. Saya mendapatkan semacam infografik survei mengenai kebiasaan bersyukur. Dikatakan bahwa 25% orang yang membuat jurnal syukur itu sekarang cukup banyak orang yang melakukan. Jadi tiap hari itu mencatat, hari ini saya bersyukur apa-apa.
Dikatakan 25% orang yang membuat jurnal terima kasih hidupnya lebih bahagia. Saya tadi jalan di lorong itu kok ada tulisan ya, ada jurnal gitu ya. Jadi mungkin juga sangat baik kalau di gereja juga ada kebiasaan membuat jurnal tentang berkat Tuhan. Kemudian dikatakan 29% orang yang lebih bisa bersyukur, tidurnya lebih baik. Ini kabar gembira ya, banyak jemaat cerita sama saya susah tidur selama pandemi ya. Coba kalau susah tidur hitung berkat Tuhan ya, nanti tidurnya lebih enak. Kemudian 23% dikatakan bahwa orang yang biasa bersyukur mengurangi hormon stres. Lalu plus 7 dikatakan bisa menambah umur kita 7 tahun. Ini juga kabar yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi orang yang banyak bersyukur, hatinya itu sangat penuh dengan terima kasih, hidupnya lebih panjang umurnya. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi sangat baik membiasakan diri bersyukur, berterima kasih. Nah sekarang pertanyaannya, lalu apa aja yang diterima kasih? Apa aja? Nah firman Tuhan hari ini yang kita pelajari menunjukkan satu bagian nyanyian pujian syukur umat Tuhan pada zaman itu. Mereka ada satu liturgi ibadah-ibadah tertentu, ibadah syukur, mereka menyanyikan ini berulang-ulang. Dan kita akan mempelajari formulanya ya, mappingnya itu apa aja yang bisa dibuat alasan untuk bersyukur. Yang pertama di dalam ayat 1 sampai ke 3 diajak untuk bersyukur tentang Allah itu sendiri. Sebelum tentang perbuatan Allah, apa yang saya dapat dari Allah, yang pertama-tama dan utama di bagian awal adalah kita bisa bersyukur kepada Allah karena Allah itu sendiri. Karena pribadi Allah dikatakan di situ, nomor satu yang paling penting adalah Allah itu baik. Bersyukurlah karena Allah itu baik. Betapa menakutkannya kalau Allah itu tidak baik. Jadi bersyukur karena Allah itu memang pada dasarnya, sifatnya, karakternya memang dia itu baik. Yang kedua, bersyukur kepada Allah pribadi Allah itu sendiri karena Allah kita adalah Allah dari segala Allah. Zaman dulu di dalam zaman umat Israel pada waktu itu, setiap bangsa itu punya Allah-Allah sendiri. Ya semacam Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa atau Allah-Allah. Sehingga mereka itu sebenarnya biasa untuk punya Allah lebih dari satu. Nah di sini diajarkan bahwa kita memuji Allah kita karena kita percaya bahwa Allah kita itu Allah di atas semua Allah-Allah kalaupun itu ada. Jadi kita bersyukur bahwa yang kita sembah, yang kita percaya adalah yang terbesar, yang mengatasi, mengalahkan yang lain. Karena dialah yang paling besar, karena dia adalah Allah segala Allah. Dan alasan berikutnya kita memuji Tuhan bersyukur karena Allah kita adalah Tuhan segala Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan itu bisa diterjemahkan secara bebas artinya bos atau tuan atau lord. Di dalam hidup kita ini mungkin kita punya tuan-tuan kecil. Hampir kita semua pasti punya orang yang di atas kita, pimpinan kita. Mungkin kalau di dalam skop yang kecil di rumah ya, mungkin tuannya atau bosnya itu suami ya. Kadang-kadang juga istri ya, kadang-kadang ada yang mertua. Pokoknya ada yang di atas kita. Kita juga pasti berada di bawah pimpinan wali kota, gubernur, presiden, dan seterusnya. Di dunia ini ada banyak tuan-tuan, tetapi di sini yang boleh kita bersyukuri adalah big boss kita. Tuhan segala Tuhan adalah Allah kita sendiri. Sehingga apapun yang kita alami dari Tuhan-Tuhan, tuan-tuan yang kecil-kecil ini, yang tidak selalu menyenangkan, kita boleh yakin bahwa Tuhan di atas segala Tuhan, yang bertanggung jawab dan menjaga saudara dan saya adalah Allah kita. Lalu yang terakhir dikatakan bahwa Allah kita yang perlu kita puji dan syukuri adalah Allah kita Maha Kuasa. Allah kita tidak hanya sekedar namanya besar tetapi dia berkuasa. Allah kita yang berkuasa sepanjang sejarah. Oleh karena itulah kita bisa bersyukur. Jadi Bapak Ibu sekalian, alasan pertama kita untuk bersyukur adalah karena Allah itu sendiri.
Dan alasan yang kedua yang kita bisa bersyukur adalah karena Allah kita itu Allah yang baik di dalam menciptakan dan memelihara alam semesta. Di dalam nyanyian umat di sini yang kita baca, di situ diungkapkan lagi bahwa mereka bersyukur Allah yang membentangkan langit, Allah yang menciptakan bumi dengan segala isinya, Allah yang menciptakan matahari, bulan dan bintang. Tidak hanya sekedar menciptakan, dia mengisi, memenuhi, membuat fungsinya berjalan. Dan Allah yang menciptakan itu juga Allah yang memelihara. Sehingga di situ dikatakan bahwa dialah yang menyediakan roti atau makanan untuk segala makhluk. Ya, nanti mungkin kalau ada waktu bisa dibaca Mazmur 136 secara keseluruhan. Tetapi intinya adalah kita bisa bersyukur bahwa Allah kita itu Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang memberikan makanan kepada semua makhluknya. Kemudian alasan yang ketiga adalah kita bisa bersyukur untuk sejarah pemeliharaan Tuhan kepada umatnya atau orang yang percaya kepada Dia. Di sini umat Israel sebagai pilihan, sebagai saksi, oleh karena itu mereka mengungkapkan bahwa mereka memuji Tuhan karena sejarah umat di belakang Allah itu yang memilih memanggil orang Israel tidak meninggalkan mereka di dalam penderitaan. Karena itu ketika orang Israel ke Mesir diperbudak, mereka berseru, Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir. Tuhan mengeluarkan mereka, lalu Tuhan memelihara mereka sepanjang perjalanan di padang gurun berpuluh-puluh tahun. Tuhan memelihara mereka. Lalu kemudian mereka setelah sampai ke dalam tanah perjanjian, dicatat di situ nama beberapa raja-raja. Yang artinya sudah sampai di tanah yang dijanjikan, Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka, mengalahkan raja-raja yang ada di sana. Lalu terakhir dikatakan mereka bersyukur untuk tanah pusaka. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah kita perlu mendapatkan syukur hormat kita karena Dia memelihara. Saat penderitaan Dia membebaskan, Dia memelihara perjalanan suka duka, lalu kemudian memberikan kemenangan mengatasi segala persoalan untuk mendapatkan janji Tuhan. Dia terus menyertai sampai kita menang dan sampai akhirnya mendapatkan tanah pusaka. Jadi Bapak Ibu, itu adalah alasan bersyukur, pemeliharaan Tuhan sepanjang zaman. Jadi yang dapat kita pelajari hari ini adalah bersyukur itu lebih daripada sekedar yang terkait dengan saya atau kita. Kita sebagai umat Tuhan, kita bisa bersyukur untuk skala yang lebih besar. Kita tidak hanya bersyukur hari ini saya bisa makan, tetapi kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan terhadap seluruh dunia ini. Syukur itu bisa kita ucapkan juga untuk berkat Tuhan sepanjang perjalanan umat Tuhan yang sudah lewat di belakang kita. Oleh karena sebenarnya saudara dan saya hari ini kita menyadari bahwa kita itu tidak bisa terlepas dari skala yang lebih besar. Hari ini saudara dan saya misalnya tadi saya sehat bisa makan, itu sebenarnya terkait kepada karya Allah di dalam seluruh dunia ini. Bahwa misalnya hari ini kita bisa sehat, itu juga terkait karena orang di sekitar kita menjaga prosedur kesehatan. Indonesia hari ini cukup baik karena cukup banyak orang yang juga mulai sadar untuk menjaga kesehatan mereka. Jadi yang kita syukuri hari ini pasti terkait dengan karya Allah di luar diri kita. Hari ini saudara dan saya bisa hadir di gereja ini begitu bagus dan nyaman, saudara bisa duduk di sini. Itu bukan hanya soal terima kasih Tuhan saya bisa kebaktian. Tetapi berarti ada orang yang mendirikan pos Pantai Indah Kapuk ini. Kita bersyukur untuk GKY Pluit. Dan orang GKY Pluit juga mesti ingat bahwa Pluit itu ada karena sebelumnya ada GKY yang lainnya. Lalu GKY itu bisa ada karena lebih belakang lagi ada orang-orang yang mengabarkan Injil ke Indonesia. Ada orang-orang yang mendirikan gereja-gereja untuk suku Tionghoa, untuk suku Jawa dan seterusnya.
Jadi kita hari ini bersyukur bisa duduk, itu bukan cuma masalah saya dengan Tuhan. Tetapi kita bersyukur untuk pemeliharaan umat di belakang yang sudah terjadi. Dan lebih dari itu kita bisa bersyukur karena kita hari ini pasti tidak lepas dari pribadi Allah yang luar biasa. Misalnya hari ini kita bisa bersyukur, Tuhan terima kasih untuk presiden negara kita. Walaupun mungkin kita tidak pernah langsung terima tangan kita nggak pernah dapat sepeda. Ada yang dapat sepeda di sini. Walaupun kita tidak ada mungkin yang langsung terima dari presiden kita, tetapi kita tahu kita terkait bahwa pemerintahan kepemimpinan dia itu memberikan sumbangsi kepada kehidupan kita hari ini. Demikian juga dengan Allah. Saudara sekalian, kadang kehidupan ini menjadi begitu sulit. Sehingga kadang kita merasa, aku gak terima apa-apa. Mana, aku sudah doa lama, aku gak terima. Bapak Ibu sekalian, bersyukur berterima kasih tidak selalu langsung ketika terima di tangan. Bahwa Allah itu masih memerintah, memelihara hidup ini, masih ada matahari, ada hujan. Di depan itu ada pohon, itu kalau nggak salah tebu ya. Bagus sekali kena angin. Itu adalah, semua adalah karya Allah. Tidak selalu tentang saudara dan saya. Tapi tetap banyak alasan bagi kita untuk mengucap syukur. Oleh karena itu, mari hari ini kita mulai kebiasaan gaya hidup bersyukur. Misalnya 1 hari sekali atau enggak usah sehari sekali, kalau saudara sedang luang, saudara ingat 5 jari. Coba dipikir, 1 saya bersyukur untuk kesehatan. Saya bersyukur untuk keluarga, yang kedua, ketiga saya bersyukur untuk gereja. Yang keempat saya bersyukur untuk matahari masih terbit di Indonesia apalagi setiap hari. Lalu yang kelima, terima kasih ada internet sehingga yang di rumah juga bisa beribadah. Nah 5 ini bisa diganti-ganti. Ya mungkin misalnya 5 kali, aku bersyukur untuk teman. Ya, hari ini ada teman saya Widya di sini, bersyukur. Ada teman SMA yang Kristen yang pelayanan, bersyukur ya. Lalu ingat yang kedua siapa yang kita perlu bersyukur? Teman kita si A, lalu ketiga si B, si C dan seterusnya. Kadang 5 juga bisa bersyukur tidak hanya untuk diri sendiri. Ya kita bersyukur Tuhan, terima kasih untuk GKY PIK, terima kasih untuk GKY Pluit, terima kasih untuk GKY Puri, ini asal dari pembicaranya. Terima kasih untuk GKY Mangga Besar, seorang ibu yang melahirkan GKY yang lain misalnya ya. Jadi 5 boleh ganti-ganti, tapi ingat belajar berterima kasih, dihitung, berkat Tuhan itu dihitung. Supaya kita itu jadi orang yang tahu berterima kasih dan lebih sering berterima kasih. Lalu kemudian Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan, aduh Bu sekarang ini banyak kebutuhan, banyak masalah, kok rasanya sulit berterima kasih. Nah tentu Tuhan tahu, jauh lebih tahu dari saudara dan saya. Tuhan tentu tahu bahwa di dalam masa sekarang ini jauh lebih banyak permintaan, jauh lebih banyak kesusahan. Sehingga di dalam Filipi yang kita baca tadi, jangan khawatir tentang apapun juga. Tentang negara, tentang calon presiden, tentang pandemi, termasuk tentang mungkin rambut kita yang mulai rontok atau gigi kita yang mulai lepas, apa saja. Saudara ingin apa? Nyatakan kepada Tuhan. Kita punya kebutuhan, kesusahan apa? Nyatakan kepada Tuhan, itu jauh lebih manjur daripada kita menyatakan ke orang lain yang bisa salah sangka dan belum tentu menolong. Nah, Tuhan tahu, sehingga Tuhan katakan jangan khawatir. Khawatir itu artinya kita punya kebutuhan lalu kita simpan menjadi pusat pikiran perasaan, itu namanya khawatir. Tapi kalau kita punya keinginan, kebutuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku kok kepengen ya bisa jalan-jalan misalnya. Tuhan, aku kok kepengen bisa ikut paduan suara walaupun rasanya sulit. Apapun juga nyatakan, tetapi nyatakan adalah dengan satu doa. Doa itu kepada Tuhan, permohonan Tuhan minta tolonglah saya. Lalu paling bawah dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur. Artinya kita meminta Tuhan tolong saya.
Kita tetap mengucap syukur, Tuhan terima kasih ya saya boleh berdoa memanggil Engkau secara langsung. Tuhan berikan kepada saya kesehatan, ketenangan. Tuhan saya ingin bisa tidur nyenyak setiap malam. Dengan ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Walaupun saya susah tidur, aku tahu Engkau menjagaku. Misalnya gitu ya. Jadi kita meminta itu kepada Allah yang maha kuasa. Sehingga sangat tidak boleh dan tidak baik kita memintanya itu dengan marah, dengan menuntut. Kita meminta dengan bersyukur. Karena Tuhan janjikan di dalam ayat berikutnya. Kalau engkau meminta dengan permohonan ucapan syukur, maka damai sejahtera Tuhan itu akan diberikan kepadamu. Dan ini ayat yang sangat terkenal. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus. Artinya Tuhan Yesus, Roh Kudus menjanjikan kepada saudara dan saya. Damai sejahtera melampaui segala akal. Artinya sekalipun situasi kondisi kita belum berubah. Damai sejahtera Tuhan itu mampu menolong kita. Sehingga kita bisa punya ketenangan menjalani kesulitan ini. Saudara sekalian, damai sejahtera yang Tuhan janjikan itu melampaui segala akal. Bisa kita katakan gak masuk akal ya, kok aku bisa tenang ini meskipun tidak jelas penghasilan bulanan misalnya. Rasanya gak masuk akal, aku ini sakit. Tetapi ada ketenangan. Ada ketenangan. Saya pernah bertemu dengan orang yang sakit parah, sudah dikatakan hidupnya tinggal berapa bulan. Tapi saya besuk dia, saya bersyukur Bu, bersyukur. Gak tahu kenapa, orang lain itu lebih khawatir dari saya gak apa-apa kok Bu, saya gak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, Tuhan menjanjikan damai sejahtera melampaui segala akal, memenuhi hatimu, perasaanmu dan pikiranmu. Jadi ini yang Tuhan janjikan. Kalau kita menaikkan syukur, terima kasih permohonan kita, maka damai sejahtera itu dicurahkan kepada kita. Coba, saudara boleh coba di tengah pergumulan kehidupan ini. Ada satu kutipannya dari Billy Graham yang mengatakan, tidak ada satupun yang dapat lebih cepat membuat kita itu jadi orang yang pahit hati, mementingkan diri sendiri, egois, tidak puas ya, komplain terus, selain hati yang tidak bersyukur. Coba aja, jangan terima kasih, jangan bersyukur, pasti saudara jadi orang yang pahit hati. Jadi orang yang egois, yang kesana sini ngomel ya, menyebarkan racun kepahitan hati di rumah dimanapun kita berada, di WA group juga. Tetapi sebaliknya dikatakan di situ, tidak ada yang lebih bisa memulihkan kepuasan, sukacita kita akan keselamatan kita dari roh yang tulus untuk mengucap syukur. Kita sudah diselamatkan dan kita menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan mengatakan kalau engkau bersyukur, maka sukacitamu itu akan meluap dan melimpah. Bapak Ibu sekalian, ada satu kutipan lagi yang sangat menarik bagi saya. Dikatakan bukan hidupnya yang gampang, tapi hatinya yang lapang karena bersyukur. Bapak Ibu sekalian, hidup di dunia tidak ada yang gampang, gak ada. Walaupun mungkin kita melihat rumput tetangga lebih hijau, kelihatannya gampang. Jawabannya gak ada gampang. Dan tidak akan menjadi mudah. Tetapi kita bisa memiliki hati yang lapang. Kita menjadi orang yang skalanya, pandangannya, skopnya itu lebih luas. Kalau kita tadi mampu bersyukur. Mampu bersyukur untuk Allah kita yang hebat. Dan mampu bersyukur untuk ciptaan alam semesta. Dan kita mampu bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan kepada umat Tuhan sepanjang zaman di gereja kita. Atau gereja asal kita, kekristenan di dalam dunia ini. Kita bisa ikut bersyukur. Itu akan membuat kita tuh hati kita tuh lapang, luas, tidak terjebak di dalam penderitaan pribadi atau keluarga kita saja. Oleh karena itu mari
Belajar bersyukur 5 jari dengan skala dan alasan yang lebih luas. Maka pasti damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan menaungi hati dan pikiran saudara. Sehingga kita bisa merayakan Advent, menanti kedatangan Tuhan, menanti perayaan Natal dengan sukacita dan siap. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, begitu banyak yang Engkau berikan, tetapi masih begitu banyak yang kami minta. Hari ini kami belajar Tuhan, tolonglah kami juga untuk lebih banyak bersyukur. Tolonglah kami keluar daripada keegoisan diri kami masing-masing. Tolonglah kami juga untuk bisa bersyukur untuk alam, untuk pemeliharaan Tuhan, untuk sejarah gereja, dan untuk Engkau sendiri. Engkau sendiri Tuhan, Allah segala Allah dan Tuhan atas segala Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu pada hari ini, supaya semua orang lebih bisa bersyukur setiap hari, sehingga lebih siap dan lebih menyenangkan Tuhan untuk merayakan Natal pada tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.